Pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi atau Tol Bojimi kembali masuk fase penting. Pemerintah sekarang mulai fokus pada persoalan klasik yang hampir selalu muncul di setiap proyek besar, yaitu pembebasan lahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi bahkan sampai turun langsung ke Bandung untuk melakukan ekspos khusus bersama BPN Jawa Barat. Pertanyaannya, kenapa pembebasan lahan Tol Bojimi sampai dianggap sangat krusial? Apakah proyek ini benar-benar akan membawa kemajuan bagi Sukabumi atau justru kembali menyisakan konflik dan masalah sosial seperti proyek-proyek besar lainnya? Di video kali ini kita akan kupas tuntas. Tol Bojimi sebenarnya bukan proyek baru. Tol ini sudah direncanakan sejak lama sebagai penghubung Jakarta menuju Sukabumi, hingga nanti terhubung ke kawasan selatan Jawa Barat. Tujuannya jelas, mengurangi kemacetan di jalur nasional Sukabumi yang selama ini terkenal padat dan rawan macet, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Selain itu, tol ini juga diharapkan bisa membuka akses ekonomi baru untuk wilayah Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Namun seperti biasa, proyek infrastruktur lain di Indonesia, masalah utama bukan hanya pembangunan fisik, tetapi urusan lahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sekarang mulai bergerak lebih agresif. Kepala Kantor Pertanahan Sukabumi, Wandi Iswandi, bersama timnya menghadiri forum ekspos di Bandung. Tujuannya untuk menyinkronkan data dan mempercepat proses pengadaan tanah. Karena di lapangan masalah yang muncul ternyata cukup kompleks, mulai dari sengketa kepemilikan tanah, data lahan yang tidak sinkron, hingga potensi konflik sosial dengan warga terdampak. Dan inilah yang sering bikin proyek strategis nasional tersendat bertahun-tahun. Pemerintah sadar, jika urusan administrasi tidak rapi dari awal, maka proyek bisa molor panjang, bahkan biaya pembangunan bisa membengkak. Di atas kertas, pembebasan lahan memang terlihat sederhana. Negara butuh tanah, warga diberi ganti rugi, lalu proyek berjalan. Tapi kenyataannya di lapangan sering jauh lebih rumit. Ada warga yang merasa harga tanahnya terlalu murah. Ada tanah warisan yang belum bersertifikat. Ada juga kasus tumpang tindih kepemilikan. Belum lagi muncul kekhawatiran setelah tol jadi, apakah masyarakat lokal bakal benar-benar ikut menikmati manfaatnya, atau justru hanya jadi penonton di kampung sendiri. Ini yang harus dijawab pemerintah, karena pembangunan tidak boleh hanya mengejar target fisik, tetapi juga harus menjaga rasa keadilan untuk masyarakat. Jika proyek ini berhasil selesai dengan baik, memang ada dampak besarnya. Akses menuju Pelabuhan Ratu akan jauh lebih cepat, pariwisata bisa berkembang lebih pesat, distribusi barang dari Sukabumi menuju Jakarta dan sebaliknya juga lebih efisien. Tapi selama ini akses transportasi masih menjadi kendala utama. Tol Bojimi bisa menjadi pintu pelabuhan ekonomi baru untuk wilayah selatan Jawa Barat. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Pemerintah jangan hanya fokus membangun jalan tol. Sementara jalan-jalan desa di sekitar proyek justru rusak dan tertinggal. Karena seringkali tol megah berdiri di tengah masyarakat yang infrastrukturnya masih minim. Warga sekitar proyek kadang hanya kebagian debu, bisingan, dan kemacetan pembangunan. Tapi manfaat ekonominya tidak langsung terasa. Jika memang tol ini disebut untuk kepentingan rakyat, maka rakyat sekitar harus benar-benar dilibatkan dan diperhatikan. Mulai dari ganti rugi yang adil, akses keluar masuk tol untuk daerah sekitar, dan peluang ekonomi bagi UMKM lokal. Jangan sampai masyarakat lokal tersingkir oleh masuknya investor besar. Tol Bojimi ini termasuk tahap yang sangat menentukan. Keberhasilan proyek ini bukan cuma soal cepat atau lambatnya pembangunan, tapi juga soal apakah pemerintah mampu membangun tanpa meninggalkan konflik baru di masyarakat? Jika pembebasan lahan dilakukan transparan,
jika hak warga benar-benar dijaga, dan kalau manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat lokal, maka Tol Bojimi bisa menjadi contoh pembangunan yang berhasil. Tapi kalau tidak, proyek besar ini bisa kembali misalkan cerita lama, jalan tol megah, namun rakyat sekitar merasa tidak ikut menikmati hasilnya. Jika menurut kalian, Tol Bojimi ini bakal benar-benar membawa kemajuan untuk Sukabumi, atau justru hanya menguntungkan investor dan kota besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.